terkait dengan hubungan laki-laki dengan perempuan ini, maka diatur dalam Islam. Ada manusia ini mau hubungan, tapi tak ada tanggung jawab. Saya mau, tapi nggak perlu komitmen. Senang sama senang jalan, nggak senang bubar. Yang kedua, mau ada komitmen, ikatan, pernikahan, tapi tak mau punya anak. Nah, ini lagi tren sekarang. Nanti kalau saya punya anak, anak saya gimana? Nanti kalau dia susah, nanti kalau dia miskin, nanti kalau dia jahat. Gimana kalau dibalik? Kalau bapakmu, ibumu dulu berpikir seperti itu, apakah ada di dunia ini sekarang? Bagaimana keberlangsungan dunia? Nah, ini jadi perlu diluruskan. Segala problematika masalah kehidupan itu selesai dengan Islam. 14 abad sudah Islam ini menjadi solusi kehidupan. Nah, masalah pernikahan, hubungan laki-laki dengan perempuan, maka tidak ada namanya dating. Janjian, ketemu, jalan, makan bareng, tidur bareng, cocok, jalan, nggak cocok, selesai. Dalam Islam, hubungan ini, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan. Illa ma'azi mahramin. Kecuali dengan mahram. Maka step pertama namanya ta'aruf. Kalau arafa ya'rifu, tahu. Saya tahu dia, tapi dia tak tahu saya. Itu namanya arafa. Araftuhu, saya tahu dia, tapi dia tak tahu saya. Kalau saya tahu dia, dia tahu saya. Dua orang yang saling tahu namanya ta'aruf. Ta'arafa ya ta'aruf. Nampak di jalan, nampak acara walimah, kelihatan acara tausiah, sekilas pandang, ingin tahu, maka ta'aruf. Siapa namanya, umurnya berapa, sukunya apa, anak nomor berapa, bagaimana keluarganya, apa pendidikannya, itu ta'aruf. Tapi tak ada ikatan. Dan tidak ketemu. Tidak berdua-duaan. Ada orang lain. Orang yang soleh, orang yang baik. Ustadz, kawan, sahabat, keluarga, amanah. Tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Nah, setelah makluman informasinya tahu, lalu berlanjut kepada step yang kedua. Disebut dengan khitbah. Saya maunya Pak Ustadz, kalau bisa keluarganya jangan banyak. 2, 3, sesuai kriteria. Orangnya kalau bisa putih. Nampak saya udah mukanya waktu saya bertamu. Sesuai kriteria. Kalau bisa dia sekolahnya agama. Sesuai sudah. Tapi belum ada ikatan. Takut diambil orang. Tapi untuk menikah belum. Maka diikat dulu. Ikatannya tak terlalu kuat. Nama ikatannya khitbah. La yahillu li muslimin an yaktiba fawqa khitbati akhi. Tidak boleh seseorang meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya. Nah, itu kekuatan ikatannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tadi saya ngelihat anak bapak belanja di pasar. Saya senang. Saya mau minang dia. Oh, mohon maaf, dia udah dipinang orang. Tapi kan belum nikah. Berapa rupanya dia ngasih DP kemarin? Dikasihnya 10 juta. Saya ngasih 100. Nggak boleh. Tunggu dulu putus sama tunangannya. Baru bisa dia dipinang. Karena kalau diterima itu putus silaturahim, bermusuhan, kelahi. Islam ini salam, damai, rukun, bersaudara. Kemarin janjinya dia bertunang Zulqa'dah, Zulhijjah. 30 Zulhijjah habis. Kalau gitu saya datang 1 Muharram Pak Haji. 1 Muharram datang. Cemana? Tak jadi orang itu nikah. Rezeki kamu lah ini. Begitu dia, tak boleh diputus pertunangan orang. Bedanya, kalau sudah khitbah ada ikatan. Tapi belum pernikahan. Kalau gitu boleh saya bawa nonton? Belum. Karena belum ada akad nikah. Ini hanya hubungan yang lebih serius. Bapaknya sudah oke, ibunya sudah tinggal, entah mengumpulkan duit, entah kuliah belum selesai, entah menunggu waktu yang tepat. Pokoknya belum nikah. Ta'aruf, khitbah.
Baru kemudian berikutnya adalah akad nikah. Sudah cocok fisiknya, non fisiknya, fisik, tinggi, gemuk, pendek, rendah, hitam, putih, suku. Non fisik, taat. Jadi kita sebagai laki-laki, yang kita lihat dari perempuan itu apa? Yang dilihat itu 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya perempuan itu dinikahi disebabkan 4. Pertama, 5 liha. Biasanya perempuan itu nikahi karena 4. Pertama, 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikah sama dia? Dia anak orang kaya, Pak Ustadz. Enak kita bernaung di bawah pohon rindang. Yang kedua, wali hasabiha. Karena keturunan. Keturunan ningrat, keturunan tengku, keturunan sayyid, keturunan darah biru, keturunan raden. Yang ketiga, wali jamaliha. Cantik, mancung, putih, tinggi, hitam manis. Yang keempat, wali diniha. Biasanya orang begitu, kata Nabi. Jadi yang dikatakan Nabi itu biasanya orang begitu. Lalu biasanya itu dirubah Nabi. Yang biasanya orang melihat yang pertama adalah hartanya. Yang kedua, keturunannya, nasabnya. Yang ketiga, cantiknya. Yang keempat, baru agamanya. Dibalik Nabi. Fazfar bidzatid din. Maka pandanglah dari agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Karena kalau kau tengok dari hartanya, hari ini dia kaya, besok dia miskin. Dari cinta kau jadi benci. Kalau kau tengok karena nasabnya, berapa banyak darah biru dicopot gelarnya gara-gara melanggar pantangan adat. Kalau kau tengok karena rupanya, manusia itu macam bunga. Harum semerbak wangi, kuntum yang mekar di tengah taman. Hari berganti, musim berubah, kena panas, layu dia. Maka pandanglah yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Fasfar bizatid din, tengoklah karena agamanya, karena baiknya, karena akhlaknya. Kita pula sebagai laki-laki, jadi kita sebagai laki-laki ini 2 kali. Pertama, meminang. Yang kedua, menerima pinangan. Saya meminang untuk istri. Yang kedua, menerima pinangan. Datang orang meminang anak perempuan saya. Kalau datang orang meminang anak perempuan saya tak punya anak perempuan, keponakan perempuan saya. Karena saya walikan dia, karena ayahnya adik saya. Datang orang mau meminang dia. Maka saya melihat laki-laki ini 2 sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Pertama, tengok agamanya dulu. Salat dia, umrah dia, pakai baju koko dia. Yang kita tengok tuh zahirnya, hatinya kita tak tahu. Nahkumu bizawahir, kita menengok zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang menengok batin rahasianya, bukan urusan kita. Kita tengok zahirnya, salat Jumat dia, ke masjid dia, Ramadan dia, panitia tabligh akbar dia, oh baik ini. Wa khuluquhu, akhlaknya. Karena ada orang salat tapi cakapnya kasar. Sumpah serapah, mengamuk-ngamuk, tak tentu arah. Nah, jadi tengok agamanya, tengok akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau nampak suka bagus agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Antara 3 proses ini, proses khitbah, proses ta'aruf, proses khitbah, proses wali, proses akad, itu tidak ada tenggat waktu, tempo yang diatur dalam Islam. Jadi bisa aja habis sholat subuh nampak, pulang sholat subuh ta'aruf, habis sholat zuhur khitbah, habis isya akad nikah. Bisa aja. Jangan lama-lama khitbah. Banyak fitnah. Apalagi fitnah akhir zaman ini luar biasa. Kalau bisa sebulan aja udah. Sebulan tuh untuk persiapan duit, di mana sewa, acara. Jangan terlalu memikirkan acara yang wah, mau hotel ini, mau duit segini. Karena substansinya adalah akad. Akad itu tak terlalu banyak. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 saksi, ijab qabul. Udah selesai. Tidak pakai keyboard tunggal. Tidak perlu mengundang artis. Tak perlu hotel presiden suite.
Jadi banyak orang memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Nanti di hotel mana, tamu undangannya, VVIP, habis itu nginap di hotel 1 malam berapa pula. Padahal itu tidak dibebankan, tidak diberatkan. Manusia modern memberati dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan Allah. Padahal tiap hari dia berdoa, la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan pada kami sesuatu kami yang tak sanggup memikulnya. Memang Allah tak ada bebankan. Kita mencari beban. Itu namanya nyari beban itu. Allah nggak ada ngasih beban. Dia aja membebankan. Ada mempelai laki-laki. Ada mempelai perempuan. Ada wali setuju bapaknya. Ada 2 orang saksi yang adil. Ada ijab qabul. Masalah maharnya. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun 1 cincin dari besi. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin dari besi tunai. Cumana saksi? Sah, selesai. Selamat dari yang haram. Adapun walimahnya, aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri. Buatlah walimah walau bisyatin, walaupun menyembelih seekor kambing. Kronologis hadis ini adalah Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, hidup sebatang kara. Akhirnya dia bisnis usaha. Tiba-tiba jumpa Nabi, tengok tangannya atharus sufrah, kuning-kuning. Ada namanya minyak parfum za'faran. Itu dipakai orang waktu nikah. Siapa yang pakai itu nampak kuning tangannya. Macam mak-mak habis menggulai kena kunyit, kuning-kuning tangannya. Kata Nabi, tangan kau bekas minyak za'faran. Iya, nikah kamu. Iya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri, undang orang walaupun hanya seekor kambing. Makna seekor kambing itu zaman Nabi undangannya 10 orang. Itu makna walaupun seekor kambing itu maksudnya undanglah orang agak 10 pun jadilah. Kawan-kawan dekat, keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Keluarga perempuan 3, keluarga laki-laki 3. Kawan akrab dia 2, kawan akrab kita 2. Potong kambing. Tak ada kambing, potong ayam. Selesai. Lalu diumumkan, ini udah nikah. Nah, jangan karena sesuatu yang tidak dibebankan Allah lalu mendapat berubah yang baik-baik menjadi haram. Majelis akad nikah bagus. Walimah itu sakral suci. Tapi dia menjadi haram karena penyanyinya rok pendek, bercampur aduk, tidak menjaga aurat, dan seterusnya. Nah, ini proses dari mulai ta'aruf, khitbah, kemudian walimah. Kemudian setelah walimah, selesaikah masalah? Belum. Dulu sebelum nikah orang berpikir kalau jumpa nanti nikah ini selesai nih. Pas jumpa, macam mana pula nanti akad? Pas sudah akad, belum selesai. Maka laki-laki mesti menunaikan 5 hak yang wajib ditunaikan laki-laki, kewajiban laki-laki, hak si perempuan. Yang pertama, kasih dia makan. Jangan sampai dia tak makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Waksuhum, berikanlah mereka pakaian, menutup aurat. Yang ketiga, beri dia tempat tinggal yang layak. Kalau sanggup beli, tak sanggup ngontrak. Tempat tinggal yang layak. Yang keempat, beri dia pendidikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang meluruskan perempuan. Kalau bengkok perempuan itu, bengkok pemikirannya, bengkok lidahnya, diluruskan oleh laki-laki. Yang kelima, perhatian. Perempuan itu ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan cakapnya, penampilannya, beda sama laki-laki. Laki-laki tak terlalu penting dia bagi dia diperhatikan. Jadi beda mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki. Beda juga antara hak perempuan dengan laki-laki.
Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling bengkok. Tulang rusuk itu bengkok. In akhazta kasartaha. In akhaztaha aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa dia lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Dipaksa dia lurus, patah dia. Kalau dipeturutkan, bengkok kita. Berapa banyak laki-laki bengkok karena ikut perempuan bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Nah, jadi pandai-pandailah. Macam main layang-layang. Angin bagus, ulur. Angin kurang bagus, tarik. Jangan tarik terus, nanti tak naik-naik dia. Jangan pula diulur terus, nanti nyangkutnya terlalu tinggi. Begitulah agama Islam mengajarkan. Kewajiban laki-laki memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Walaupun istrinya itu kaya. Memang kau anak orang kaya, kos-kosanmu banyak, kebunmu luas. Tapi inilah belanja aku kasih sebagai kepala rumah tangga. Ambillah. Si istri pun mengambil. Ku ambil bang sebagai kau memberi nafkah. Ini hakku. Sekarang ku kasihkan ke engkau sebagai hadiah. Aku ada yang ku makan. Nah, jadi hubungannya itu tetap baik. Hubungannya bukan antara majikan dengan karyawan. Hubungannya bukan antara atasan dengan bawahan. Itulah maka dia diciptakan dari tulang rusuk. Bukan dari tulang kepala supaya dijunjung. Bukan dari tulang kaki diinjak-injak. Tapi tulang rusuk yang menjaga laki-laki. Jadi jantung kita ini bisa tidak pecah, tidak bocor karena ada tulang rusuk menjaga. Siapa yang menjaga kita? Perempuan. Nampaknya memang laki-laki ini pemimpin. Tapi sebetulnya perempuan yang menjaga. Kata Allah, hunna libasul lakum. Perempuan itu jadi pakaian kamu. Guna pakaian itu, kalau kita panas, dia mendinginkan. Kalau kita kedinginan, dia menghangatkan. Itu guna pakaian. Begitulah halusnya Allah mengambil kata pilihan katanya. Hunna libasul lakum. Perempuan itu pakaian bagi kamu. Pakaian saya ini gunanya, kalau terik matahari, saya tak kepanasan. Kalau saya kedinginan, dia menghangatkan saya. Dia menutupi segala kekurangan-kekurangan saya. Jadi kalau ada perempuan, arisan, dibukakannya semua aib lakinya. Pelitnya, bakhilnya, ini segala macam. Berarti dia bukan pakaian yang baik. Dia pakaian transparan. Dia pakaian aksesoris. Dia bukan pakaian yang menutup aurat. Hunna libasul lakum. Perempuan jadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu pula menjadi pakaian bagi dia.